Kalian pernah nggak sih ngerasa nggak dihargai banget? Udah bangun subuh, belanja bahan segar, masak sepenuh hati, pas dimakan. Suamiku malah lepeh makanannya di depan mukaku sambil bilang, "Hambar, mending aku beli di luar." Sakit banget, kan? Tapi lihat apa yang terjadi saat aku beneran berhenti masak buat dia. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma kaldu ayam yang gurih perlahan memenuhi setiap sudut dapur kecil kami, bersaing dengan hawa dingin subuh yang masih menggigit kulit. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4:30 pagi, namun tanganku sudah sibuk memotong daun bawang dan menggeprek jahe. Ada alasan khusus mengapa aku rela bangun sedini ini, mengalahkan rasa kantuk yang masih menggelayut manja di pelupuk mata. Belakangan ini, Mas Raka sering mengeluh badannya pegal linu dan kepalanya sering pusing. Sebagai istri, naluriku berkata bahwa pola makannya yang sembarangan adalah biang keroknya. Maka, pagi ini aku bertekad menyajikan sup ayam kampung bening, tanpa penyedap rasa buatan, murni mengandalkan rempah alami dan kaldu tulang yang kuproses perlahan. Aku ingin dia sehat. Aku ingin kami menua bersama tanpa digerogoti penyakit. Pukul 6 tepat, suara langkah kaki berat terdengar menuruni anak tangga. Jantungku berdebar pelan, ada sebersit harapan dia akan tersenyum mencium aroma masakan ini. Mas Raka muncul dengan kemeja kerjanya yang sudah rapi, namun wajahnya tertekuk masam seperti biasa. Tidak ada sapaan, "Selamat pagi," atau sekadar kecupan ringan di kening. Dia langsung menarik kursi makan dengan kasar, menimbulkan bunyi derit yang menyakitkan telinga di keheningan pagi. Matanya terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya sibuk menggulir beranda media sosial, seolah kehadiranku di sana hanyalah ornamen rumah yang tak kasat mata. "Mas, sarapan dulu ya. Ini aku buatkan sup ayam kampung spesial. Bagus buat balikin staminamu yang lagi drop kemarin," ujarku lembut sambil meletakkan mangkuk keramik putih di hadapannya. Uap hangat mengepul dari mangkuk itu, membawa aroma segar jahe dan bawang putih. Mas Raka hanya melirik sekilas, lalu mendengus pelan. Dengan gerakan malas, dia meraih sendok. Aku menahan napas, menanti reaksinya. Dia menyuapkan 1 sendok kuah sup itu ke mulutnya. 1 detik, 2 detik. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Dahinya berkerut dalam, bibirnya mencibik jijik, dan detik berikutnya suara yang paling kutakuti terdengar. "Cuih." Dia melepehkan kembali kuah sup itu ke dalam mangkuk dengan kasar. Cairan itu muncrat sedikit ke meja. "Kamu ini niat masak atau mau nyiksa aku sih, Dek?" bentaknya keras, memecahkan ketenangan pagi itu. Suaranya menggema, membuatku tersentak mundur. "Ini masakan apa, air kobokan? Hambar. Nggak ada rasanya sama sekali. Kamu lupa naruh garam? Atau kamu emang nggak becus masak?" Dadaku sesak seketika. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Aku sudah menakar garam Himalaya itu dengan pas. Rasanya gurih alami, bukan gurih menyengat ala penyedap instan yang biasa dia makan di warung. "Mas, itu sudah ada rasanya. Aku memang gak pakai micin karena kamu lagi sakit. Itu sehat, Mas." "Sehat? Sehat. Persetan sama sehat kalau rasanya kayak air cucian piring begini," potongnya cepat. Wajahnya memerah karena emosi yang tak beralasan. Dia berdiri, menatapku dengan sorot mata yang penuh penghinaan. "Lidahku ini butuh rasa, bukan air tawar. Kalau kamu pelit bumbu, bilang. Jangan sok-sokan masak kalau hasilnya kayak sampah begini." Belum sempat aku membela diri, tangannya bergerak cepat mendorong mangkuk sup itu menjauh. Prang! Mangkuk keramik putih kesayangan kami jatuh menghantam lantai, pecah berkeping-keping. Kuah sup ayam yang kubuat dengan penuh cinta selama 1 jam lebih, kini membanjiri lantai ubin, bercampur dengan pecahan beling yang tajam dan potongan wortel yang terlihat menyedihkan. Uap panasnya masih mengepul dari lantai, seolah menangisi usaha sia-siaku. Aku terpaku, kakiku lemas melihat pemandangan itu. Itu bukan sekadar sup yang tumpah. Itu adalah harga diriku sebagai istri yang baru saja diinjak-injak sampai hancur. Mas Raka menatap kekacauan di lantai itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia justru merapikan kerah bajunya dengan angkuh, lalu menyambar kunci mobil di atas meja.
Udahlah. Hilang selera makanku gara-gara kamu. Mending aku makan di luar. Di warung depan kantor tuh, yang jualannya jelas. Rasanya nendang, gak kayak masakanmu yang menyedihkan ini. Mas. Suaraku bergetar, mencoba menahan air mata yang sudah di pelupuk mata. Tolong hargai sedikit usahaku. Dia berbalik di ambang pintu, menatapku dengan tatapan meremehkan yang menusuk ulu hati. Dihargai? Masakan hambar kayak gitu minta dihargai? Ngaca, Dek. Kalau kamu gak bisa masak enak, mending dapur ini tutup aja sekalian. Daripada buang-buang duit belanja cuma buat bikin aku mual. Blam. Pintu depan dibanting keras. Suara mesin mobil menderu, lalu perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam dan menyakitkan di rumah ini. Aku berdiri kaku di tengah dapur, menatap genangan kuah di dekat kakiku. Kalimat terakhirnya terngiang-ngiang di kepalaku, berulang-ulang seperti rekaman rusak. Dapur tutup saja sekalian. Perlahan, aku berjongkok memunguti pecahan piring itu. Satu persatu, serpihan tajam itu kumasukkan ke tempat sampah. Rasa perih di hati perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin, keras, dan penuh tekad. Aku bangkit, mengambil lepel, dan membersihkan lantai sampai tak bersisa noda sedikit pun. Setelah lantai bersih, aku berjalan menuju kompor, menatap panci yang masih berisi sisa sup ayam itu. Tanpa ragu, aku mengangkat panci itu dan menuangkan seluruh isinya ke wastafel. Oke, Mas Raka, bisikku pada ruang dapur yang kosong dan sunyi. Permintaan dikabulkan. Mulai detik ini, dapur ini resmi tutup. Silakan kamu nikmati kebebasanmu memakan segala racun enak di luar sana. Kita lihat seberapa kuat tubuhmu bertahan tanpa masakan sampah buatanku. Aku mematikan lampu dapur. Sama seperti perasaanku pagi ini. Perang dingin ini resmi dimulai. Malam itu, keheningan di rumah kami terasa jauh lebih mencekam daripada kuburan. Aku duduk di sofa ruang tengah, pura-pura sibuk melipat pakaian, padahal telingaku waspada menunggu suara kunci diputar. Perang dingin akibat insiden pagi tadi belum juga mencair. Pukul 7 malam, pintu depan terbuka. Mas Raka pulang. Tidak ada wajah bersalah, tidak ada upaya meminta maaf, apalagi bunga tangan sebagai tanda damai. Justru, dia melangkah masuk dengan wajah cerah yang dibuat-buat, menenteng kantong plastik hitam besar di tangan kanannya. Aroma yang sangat kuat langsung menyeruak memenuhi ruangan, mengalahkan wangi pewangi ruangan lavender yang biasa kupasang. Itu bau santan pekat yang dipanaskan berulang kali, aroma teras yang tajam, dan bau minyak goreng jelantah. Bau makanan enak, versi Mas Raka yang selama ini kularang karena kondisi lambungnya. Tanpa menyapaku, dia langsung menuju meja makan, meja yang sama tempat dia membanting piring tadi pagi. Dia membuka bungkusan itu dengan gerakan yang sengaja diperlambat dan didramatisir, seolah sedang melakukan ritual kemenangan. Nah, serunya keras, sengaja agar aku mendengar. Ini baru namanya makanan manusia. Baunya aja udah bikin lapar, bukan bikin mual kayak sup air tawar tadi pagi. Aku menghentikan kegiatanku, menoleh sedikit dengan hati yang berdenyut nyeri. Di atas piringnya kini terhampar nasi rames dengan lauk gulai tunjang yang kuahnya kental berminyak, rendang yang hitam pekat, dan sambal hijau yang menggenang dalam minyak sayur. Warna-warna mencolok itu tampak begitu agresif. Sangat kontras dengan menu sehat berwarna pucat yang selalu kuusahakan. Mas Raka mulai makan dengan tangan telanjang. Dia menyuap nasi bercampur kuah santan itu dengan rakus, bunyi kecap mulutnya terdengar begitu nyaring dan disengaja. Gila, mantap banget. Pujinya berlebihan sambil menjilati jari-jarinya yang berminyak, seolah ingin memamerkan betapa nikmatnya dosa kolesterol itu. Dia melirikku dengan tatapan mengejek yang menusuk. Kamu harusnya malu, Dek. Masa kalah sama Bu Ijah warung simpang? Dia masak di pinggir jalan, debu di mana-mana, lalat nempel, tapi rasanya juara dunia. Suaminya pasti betah di rumah. Nggak kayak aku, pulang kerja capek-capek malah disambut makanan rasa rumah sakit. Kata-kata itu seperti jarum halus yang ditusukkan pelan-pelan ke ulu hatiku. Dibandingkan dengan penjual warung nasi, padahal aku menjaga kebersihan dapur seperti ruang operasi, mencuci sayur 3 kali bilas, dan memilih bahan premium demi kesehatannya.
Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang meski tanganku gemetar menahan amarah. Mas, Bu Ijah itu pakai penyedapnya sekilo, minyaknya juga jarang diganti sampai hitam begitu. Makanya gurih. Aku cuma mau jaga lambung dan kolesterolmu, Mas. Alasan? Potongnya cepat sambil mengunyah kerupuk kulit dengan berisik. Orang masak itu kuncinya dirasa, bukan di teori kesehatan. Kamu itu istri, bukan dokter gizi. Lihat nih, dia menunjuk piringnya yang penuh lemak jenuh. Ini yang bikin laki-laki semangat kerja. Bukan sup bening yang rasanya kayak air wudhu itu. Dia meneguk es teh manis kental yang dia beli sekalian, lalu bersandar kekenyangan sambil menepuk-nepuk perutnya. Tatapannya kini berubah, bukan lagi mengejek, tapi memberi perintah mutlak. Denger ya, Dek. Aku udah muak. Mulai besok, aku nggak mau lagi lihat makanan aneh-aneh di meja ini. Kalau kamu nggak bisa masak yang berasa kayak gini, mending kamu pensiun aja jadi koki di rumah ini. Nggak usah masak sekalian. Dapur tutup. Biar aku beli di luar tiap hari. Uangku masih mampu kok, kalau cuma buat beli kepuasan lidah. Ultimatum itu akhirnya keluar. Kalimat yang dia pikir akan membuatku takut kehilangan peran, dan memohon-mohon agar tetap diizinkan memasak. Dia pikir aku akan menangis dan berjanji akan menabur micin esok hari. Tapi dia salah besar. Rasa sakit hatiku sudah membeku menjadi sebuah keputusan bulat. Aku menatapnya lurus, menatap sisa minyak kemerahan yang menempel di sudut bibirnya, tanda bahaya yang dia anggap nikmat. Oke, Mas, jawabku datar, tanpa emosi, tanpa air mata. Suaraku tenang, tapi mataku menyeratkan perlawanan yang dingin. Kalau itu maumu, dapur tutup. Mulai besok, aku nggak akan sentuh kompor, pisau, atau panci di rumah ini. Silakan kamu nikmati surgamu di warung Bu Ijah. Aku nggak akan lagi repot-repot menyelamatkanmu dari penyakitmu sendiri. Mas Raka tertawa remeh, tidak menyadari keseriusan dalam suaraku. Bagus. Deal. Kita lihat aja, hidupku bakal jauh lebih bahagia tanpa masakan hambarmu. Dia beranjak pergi ke kamar mandi, meninggalkan bungkus nasi berminyak itu tergeletak begitu saja di meja, membiarkan semut mulai berdatangan. Aku menatap bungkusan itu nanar. Dia baru saja menandatangani kontrak dengan penyakitnya sendiri, dan aku hanya akan menjadi penonton yang duduk diam di barisan paling depan, menunggu waktu menagih janji. Pagi ini, dapurku yang biasanya hangat dan riuh oleh denting peralatan masak, kini tenggelam dalam kesunyian yang asing. Sinar matahari pagi yang menembus celah ventilasi menyinari permukaan kompor gas yang dingin dan bersih mengilap. Tidak ada cipratan minyak, tidak ada uap nasi yang mengepul, dan yang paling mencolok, tidak ada aroma bawang putih ditumis yang biasanya menjadi alarm alami bagi penghuni rumah ini. Apron motif bunga kesayanganku tergantung kaku di dinding, seolah sedang mengambil cuti panjang dari tugas beratnya. Aku duduk di meja makan dengan segelas air putih di tangan, menikmati ketenangan yang aneh ini. Biasanya, jam segini tanganku sudah keriput karena mencuci sayur, dan punggungku pegal karena berdiri terlalu lama. Tapi hari ini, aku hanya duduk, menjadi penonton di rumahku sendiri. Pukul 6:10, Mas Raka turun. Aroma parfum maskulinnya menyeruak, bercampur dengan aroma sabun mandi yang segar. Dia terlihat gagah dengan kemeja biru lautnya, siap menaklukkan dunia kerja. Langkah kakinya mantap menuju meja makan, sebuah gerakan otomatis yang sudah tertanam di memori ototnya selama 5 tahun pernikahan kami. Dia menarik kursi, menghempaskan punggungnya, lalu matanya menyapu meja makan. Kosong. Hanya ada vas bunga plastik di tengah meja. Tidak ada piring tertutup tudung saji, tidak ada gelas kopi panas, bahkan tidak ada remah roti sedikit pun. Alis tebalnya terangkat sebelah, menatapku yang sedang santai membaca berita di ponsel. Ada kebingungan di matanya, yang sekejap kemudian berubah menjadi kekesalan. Kebiasaan dilayani Bak Raja membuatnya lupa pada drama semalam. Dek? Sarapan mana? Tanyanya dengan nada menuntut, seolah meja yang kosong itu adalah sebuah kejahatan besar. Aku ada meeting pagi nih, jangan bikin telat. Mana kopinya? Aku meletakkan ponselku perlahan di atas meja, lalu menatap matanya dengan ketenangan yang sudah kulatih semalaman. Tidak ada kemarahan di wajahku, hanya senyum tipis yang dingin. Loh? Mas lupa?
Semalam kan Mas Raka sendiri yang bikin peraturan baru. Dapur tutup. Mas bilang mau beli kepuasan lidah di luar. Kan? Mas bilang masakan rumah bikin mual? Ya sudah, aku turuti. Mulai pagi ini, aku pensiun dini jadi kokimu. Wajah Mas Raka memerah padam seketika. Antara malu karena lupa, atau gengsi yang tersentil. Rahangnya mengeras. Dia menatap dapur yang bersih itu, lalu kembali menatapku. Dia pikir gertakannya semalam akan membuatku takut dan pagi ini, aku akan memasak hidangan mewah untuk meminta maaf. Tapi dia salah strategi. Oh, jadi kamu beneran mogok? Suaranya meninggi, diikuti tawa sinis yang dipaksakan. Dia berdiri kasar, membuat kursi berdecit nyaring. Kirain kamu bakal sadar diri terus introspeksi. Ternyata malah ngambek kayak anak kecil. Oke, bagus. Aku malah seneng. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit tebalnya, dan sengaja membukanya lebar-lebar di depan wajahku. Lihat nih, duitku masih banyak. Cukup buat beli sarapan enak sebulan penuh. Kamu pikir aku bakal mati kelaparan kalau kamu nggak masak? Mimpi. Dia berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang dihentak-hentakkan. Di ambang pintu, dia berbalik lagi untuk melontarkan serangan terakhirnya. Asal kamu tahu ya, pagi ini aku bakal sarapan bubur ayam di depan kompleks. Pakai sate usus 5 tusuk, pakai kacang, pakai kerupuk segunung, dan kuah santan yang banyak. Nggak ada lagi yang cerewet ngelarang-larang aku makan enak. Hari ini hari kemerdekaan lidahku. Bye, istri hambar. Pintu depan dibanting lagi. Kali ini aku tidak terkejut. Aku justru merasa lega. Dia baru saja mengibarkan bendera perang dengan tubuhnya sendiri. Sate usus? Santan berlebih? Untuk sarapan di saat lambungnya sedang sensitif? Mas Raka bukan sedang merayakan kemerdekaan, dia sedang menggali lubang penyakitnya sendiri. Aku kembali menyesap air putihku. Rasanya tawar, tapi setidaknya air ini tidak akan menyakitiku. Silakan, Mas, gumamku lirih. Nikmati pesta poramu selagi bisa. Aku akan tetap di sini, menunggu saat kamu sadar bahwa kebebasan yang kamu banggakan itu sebenarnya adalah jebakan. Pagi itu, aku tidak perlu mencuci piring kotor bekas sarapan. Tapi entah kenapa, hatiku terasa jauh lebih berat daripada tumpukan piring manapun. Tantangan sudah diterima, dan kini waktu yang akan menjadi hakimnya. 3 hari telah berlalu sejak proklamasi kemerdekaan, lidah Mas Raka dikumandangkan. 3 hari pula dapurku sunyi senyap seperti museum tak berpenghuni. Tidak ada lagi suara desis tumisan sayur di pagi buta, atau aroma rempah yang menenangkan di sore hari. Namun, kontras dengan kesunyian di rumah, kehidupan Mas Raka di luar sana justru sedang bising-bisingnya. Dia benar-benar menepati janjinya untuk balas dendam pada perutnya. Dia seperti kuda liar yang baru saja lepas dari kandang, berlari kencang tanpa menyadari ada jurang menganga di depannya. Aku tidak perlu bertanya dia makan apa, karena jejak digitalnya berbicara lebih jujur daripada mulutnya. Setiap jam makan siang, status WhatsApp-nya selalu penuh dengan foto-foto makanan yang membuat bulu kuduku merinding, bukan karena tergoda, tapi karena ngeri. Siang ini, dia mengunggah foto semangkuk bakso di pinggir jalan raya yang padat. Di foto itu, kuah baksonya terlihat merah menyala, tertutup lapisan minyak cabai yang tebal. Di sudut mangkuk, terlihat sendok aluminium yang kusam dan tisu murah yang berserakan. Makan siang laki-laki sejati. Pedasnya nampol, bukan kayak sup air hujan, tulisnya di caption dengan bangga. Aku memperbesar foto itu. Di latar belakang yang agak buram, aku bisa melihat truk-truk besar berlalu lalang, mengepulkan asap hitam pekat yang pasti bercampur dengan uap kuah bakso itu. Debu jalanan, timbal, dan kuman tak kasat mata adalah bumbu rahasia yang dia lahap dengan nikmat. Belum lagi gelas es campur di sebelahnya. Bongkahan es batunya terlihat keruh. Jenis es balok yang biasa diseret di atas aspal pasar, bukan es kristal higienis yang biasa aku siapkan di rumah. Tapi bagi Mas Raka, itu semua adalah simbol kebebasan. Sore harinya, saat dia pulang, aroma tubuhnya sudah berubah total. Dulu, dia pulang dengan aroma segar sisa sabun atau parfum. Kini, dia pulang membawa aroma apek minyak jelantah yang menempel di serat kemejanya.
Minyak gorengan abang-abang yang sudah dipakai menggoreng ribuan kali, sampai warnanya sehitam oli motor. "Dek, nih aku bawain oleh-oleh," ujarnya riang saat masuk rumah, meletakkan bungkusan kertas berminyak di meja tamu. Minyaknya bahkan sudah tembus sampai keluar kertas, membuat noda transparan yang menjijikkan. Gorengan stasiun. Ini legendaris. Tepungnya tebal, gurih, micinnya berasa. "Cobain deh biar lidahmu gak kaku." Aku menatap bungkusan itu dengan tatapan datar. Di dalamnya ada bakwan dan tahu isi yang warnanya coklat tua, nyaris gosong. Lalat buah kecil bahkan sudah mulai berputar-putar di atasnya, seolah mencium aroma busuk yang tersamar gurih. "Enggak, Mas. Makasih. Itu minyaknya pasti udah item banget kan? Tenggorokanmu apa nggak gatal makan begituan?" Mas Raka tertawa meremehkan sambil menyambar satu bakwan dingin itu dan menggigitnya rakus. "Halah, kamu ini parnoan banget jadi orang. Lihat aku. 3 hari makan bebas, aku makin seger. Badan rasanya bertenaga, gak lemes kayak pas makan masakan dietmu itu. Imun tubuh itu butuh latihan, Dek. Kalau dikasih bersih terus, malah jadi manja." Dia bicara dengan mulut penuh, remah-remah gorengan berjatuhan di karpet bersihku. Wajahnya terlihat berminyak, mungkin sisa keringat kepedasan tadi siang yang belum dibasuh. Ada rona merah yang tidak wajar di pipinya, bukan rona sehat, tapi lebih seperti tanda bahwa tekanan darahnya sedang melonjak girang menyambut asupan natrium berlebih. Dia terlihat sangat puas, merasa telah memenangkan pertaruhan ini. Dia merasa tubuhnya sekuat baja yang tak akan tembus oleh bakteri jalanan. "Lagian ya," lanjutnya sambil meneguk air dingin dari kulkas langsung dari botolnya, kebiasaan jorok baru yang dia pamerkan. "Teman-teman kantor pada muji aku kelihatan lebih happy. Katanya aura suami takut istri udah hilang. Sekarang aku bebas mau makan apa aja. Besok rencananya mau nyoba seblak ceker di gang sebelah kantor yang antrenya panjang itu. Katanya pedesnya bisa bikin kuping berdengung. Mantap kan?" Aku hanya mengangguk pelan, menyimpan rasa cemas itu jauh-jauh di dasar hati. Ingin rasanya aku berteriak melarang, mengingatkan riwayat tifusnya 2 tahun lalu, atau mag kronisnya yang sering kambuh. Tapi, ego laki-laki yang sedang terluka pangkalnya itu tidak akan bisa ditembus dengan kata-kata manis. Dia sedang mabuk kepayang pada rasa gurih yang mematikan. "Silakan, Mas," jawabku lirih, membiarkannya tenggelam dalam euforia semu itu. "Nikmati sepuasmu. Habiskan semua menu di pinggir jalan itu." Malam itu, Mas Raka tidur mendengkur keras, mungkin karena kekenyangan. Tapi aku terjaga, menatap langit-langit kamar. Aku tahu ini adalah ketenangan sebelum badai. Tubuh manusia adalah mesin jujur yang tidak bisa dibohongi. Mungkin hari ini dia masih bisa tertawa sambil mengunyah gorengan kotor itu, tapi di dalam sana, bakteri dan racun sedang menyusun serangan balik. Pesta pora ini tidak akan berlangsung selamanya. Dan saat musik pesta berhenti nanti, aku tahu siapa yang akan repot membersihkan kekacauannya. Aku memeluk guling, berdoa dalam hati agar pelajaran yang akan dia terima nanti tidak terlalu fatal. Meski aku tahu, karma kesehatan tidak pernah salah alamat. Malam keempat turun membungkus kota dengan gerimis yang awet, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, hawa dingin di dalam rumah kami terasa berbeda malam ini. Bukan dingin karena AC atau cuaca, melainkan dinginnya kecemasan yang mulai merayap naik. Biasanya, kepulangan Mas Raka selalu ditandai dengan suara drum motor yang digas kencang dan bantingan pintu pagar yang berisik, tanda energinya yang meluap-luap setelah pesta kuliner hariannya. Tapi malam ini, suara motornya terdengar pelan, nyaris ragu-ragu saat masuk ke garasi. Langkah kakinya yang menyeret di lantai teras menjadi sinyal pertama bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu depan terbuka perlahan. Mas Raka muncul di balik pintu. Senyum jumawa yang 3 hari ini selalu ia pamerkan, kini lenyap tak berbekas. Wajahnya yang biasanya segar karena minyak gorengan, kini terlihat kelabu, seolah darah di wajahnya tersedot habis entah kemana. Butiran keringat sebesar biji jagung terlihat jelas menempel di pelipisnya, padahal udara di luar cukup dingin. Aku yang sedang duduk membaca majalah di ruang tamu, menurunkan kacamataku. Naluri istriku langsung menyala, mendeteksi bahaya. Mataku tertuju pada tangan kanannya. Tangan itu tidak menenteng bungkusan makanan seperti biasa,
melainkan menekan perut bagian kiri atas dengan cukup kuat. Punggungnya sedikit membungkuk, menahan sesuatu yang sepertinya sedang bergejolak di dalam sana. "Mas?" sapaku datar, berusaha menyembunyikan nada khawatir yang refleks muncul. "Tumben pulang cepat. Nggak mampir makan seblak lagi?" Pertanyaan itu sebenarnya sindiran halus. Tapi Mas Raka menanggapinya dengan sentakan emosi yang tidak wajar. "Berisik," bentaknya, namun suaranya terdengar parau dan tidak bertenaga. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dengan lemas. "Aku capek. Kerjaan numpuk, bos marah-marah terus. Bikin asam lambung naik aja." Alasan klasik. Asam lambung karena stres kerja. Padahal aku tahu betul, itu bukan karena bosnya, tapi karena sambal setan dan minyak jelantah yang dia konsumsi brutal 3 hari ini. "Muka Mas pucat banget loh," ujarku sambil berdiri, berniat mengambilkan air hangat. "Yakin cuma asam lambung? Bukan karena jajanan jorok itu? Mau aku kerokin atau?" "Stop. Nggak usah sok jadi dokter," potongnya cepat sambil mengibaskan tangan, menolak bantuanku mentah-mentah. Egonya yang setinggi langit mencegahnya untuk mengakui rasa sakit di depan istri yang sudah dia sepelekan. "Aku cuma butuh tidur. Sama minum obat warung biasa juga sembuh. Jangan lebay deh. Dikit-dikit nyalahin makanan. Ini murni karena telat makan siang tadi." Dia berjalan tertatih menuju kotak obat di atas lemari es. Dengan tangan gemetar yang berusaha dia sembunyikan, dia mengambil saset obat mak cair dan menenggaknya langsung 2 bungkus sekaligus. Matanya terpejam rapat saat menelan cairan itu, seolah menahan rasa mual yang mendesak naik ke tenggorokan. Setelah itu, tanpa mandi atau ganti baju, dia langsung masuk ke kamar tidur dan membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut tebal. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap gundukan di balik selimut itu. Hening sejenak. Namun, keheningan itu palsu. Tengah malam, saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, drama yang sebenarnya dimulai. Aku yang memang belum bisa tidur nyenyak, tersentak oleh suara gerakan kasar di sebelahku. Mas Raka bangun tergesa-gesa. Napasnya memburu, terdengar berat dan tersengal. Tanpa menyalakan lampu, dia berlari, atau lebih tepatnya menyeret kakinya, menuju kamar mandi dalam kamar kami. Brak! Pintu kamar mandi ditutup kasar, lalu dikunci. Detik berikutnya, suara keran air dinyalakan dengan volume maksimal. Dia berusaha menyamarkan suara, tapi dinding kamar mandi ini tidak kedap suara. Di sela-sela gemericik air, aku bisa mendengar suara erangan tertahan. Suara orang yang sedang berusaha memuntahkan isi perutnya namun, tidak ada yang keluar kecuali cairan pahit. Suara, huek, huek, yang menyakitkan itu terdengar berulang kali, diselingi tarikan napas panjang yang putus asa. Aku duduk di tepi tempat tidur, meremas ujung selimut. Ada dorongan kuat untuk mengetuk pintu kamar mandi, memijat tengkuknya, dan membuatkan teh hangat. Tapi aku ingat kata-katanya tadi sore. "Jangan sok jadi dokter. Jangan lebay." Dia masih dalam mode penyangkalan. Dia pikir ini hanya masuk angin, biasa yang akan hilang saat matahari terbit. Dia tidak sadar, tubuhnya sedang memberikan peringatan merah. 10 menit kemudian, dia keluar dari kamar mandi. Wajahnya basah, entah oleh air keran atau keringat dingin. Dia berjalan sempoyongan kembali ke tempat tidur, memegang perutnya semakin erat. Saat dia berbaring, aku bisa merasakan kasur berguncang karena tubuhnya menggigil hebat. "Mas, kita ke dokter ya?" tawarku pelan, setengah berbisik. "Diam." Desisnya lemah, matanya tetap terpejam erat, menolak menatapku. "Besok pagi juga sembuh. Tidur." Dia menarik selimut sampai menutupi kepala, memunggungiku. Aku menatap punggungnya yang naik turun tidak beraturan. Dia sedang bertarung sendirian melawan racun yang dia undang sendiri. Dan bodohnya, dia masih merasa bisa memenangkan pertarungan ini tanpa bantuan. Malam itu terasa sangat panjang, diiringi suara perut Mas Raka yang bergemuruh aneh, seperti suara badai yang sedang bersiap menghancurkan sebuah kapal rapuh di tengah lautan. Aku tahu, ini baru permulaan. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah ingin menelanjangi kebohongan yang sedang Mas Raka pertahankan mati-matian di hadapan dunia. Saat dia keluar dari kamar mandi, penampilannya lebih mirip mayat hidup yang dipakaikan setelan jas
daripada seorang manajer pemasaran yang sukses. Wajahnya abu-abu pudar, lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat seperti memar, dan bibirnya kering pecah-pecah hingga sedikit berdarah. Langkahnya gontai, terseret-seret seperti orang yang memikul beban ratusan kilo di pundaknya yang mulai merosot. Namun, saat aku menyarankan dia untuk izin sakit barang sehari saja, ego laki-lakinya langsung menyala galak, menutupi rapuhnya fisik yang dia rasakan. Izin? Cuma gara-gara sakit perut dikit? Jangan bercanda, Dek. Hari ini ada presentasi penting sama klien besar. Aku bukan karyawan manja kayak yang kamu bayangkan. Sergahnya sambil memasang dasi dengan tangan yang jelas-jelas gemetar hebat. Dia bahkan memaksakan diri menenggak segelas kopi hitam pekat, cairan asam yang seharusnya haram bagi lambung yang sedang meradang, demi mengusir rasa kantuk dan lemas akibat begadang menahan sakit semalam. Aku hanya bisa menatap punggungnya menjauh dengan perasaan campur aduk. Kasihan, tapi juga gemas melihat keras kepalanya yang sudah di luar nalar manusia sehat. Di kantor, drama gengsi itu berlanjut ke babak yang lebih fatal. Jam makan siang tiba. Matahari Jakarta sedang ganas-ganasnya, membakar aspal hingga uap panas menguar ke udara, menciptakan fatamorgana di jalanan. Teman-teman kantor Mas Raka, gerombolan lelaki yang selalu mengukur maskulinitas dari seberapa pedas makanan yang bisa mereka telan, mengajaknya ke tempat makan baru yang sedang viral di media sosial. Warung mie setan melepuh di gang sempit belakang kantor. Tempat itu terkenal bukan karena standar kebersihannya, melainkan karena level pedasnya yang tidak manusiawi dan harganya yang murah meriah. Ayo dong, Rak, masa lo absen terus? Katanya udah bebas dari penjara, masakan istri? Buktikan dong kalau lo laki. Jangan kayak orang susah gitu mukanya. Ledek Budi, teman sebelah kubikelnya, sambil menepuk punggung Mas Raka keras-keras. Tepukan bersahabat itu pasti terasa seperti pukulan palu godam di tubuh Mas Raka yang sedang ringkih. Seharusnya Mas Raka menolak. Seharusnya dia memesan bubur polos atau teh hangat manis. Tapi, di hadapan teman-temannya, kata tidak adalah bentuk kelemahan yang memalukan. Dengan senyum paksanya yang menyedihkan, dia mengangguk mantap. Siapa takut? Gue pesen level 5 sekalian. Biar melek nih mata. Tantangnya, sebuah kalimat bunuh diri yang dia ucapkan demi validasi sosial semu yang tak berharga. Warung itu pengap, penuh asap rokok dan bau keringat para pekerja yang berdesakan. Lalat hijau besar hinggap santai di toples kerupuk yang terbuka lebar. Saat mangkuk mie berwarna merah darah itu mendarat di mejanya, aku yakin lambung Mas Raka pasti menjerit ngeri, memohon ampun. Bau cabai rawit setan yang menyengat langsung menusuk hidung, membuat mata berair seketika. Tapi Mas Raka, budak gengsi itu, mengambil sumpitnya dengan tangan gemetar. Dia menyuapkan gumpalan mie yang berlumur biji cabai kasar itu ke dalam mulutnya. Suapan pertama. Dia masih bisa tersenyum menahan pedas, memberikan jempol pada Budi. Suapan kedua. Keringat dingin mulai muncul membanjiri keningnya, bukan keringat kepedasan biasa, tapi keringat tanda syok tubuh, renjatan. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam, lalu perlahan membiru di sekitar bibir. Di dalam perutnya, kombinasi kopi hitam tadi pagi, infeksi bakteri yang sudah bersarang sejak 3 hari lalu, dan kini hantaman capsaicin dosis tinggi, menciptakan ledakan kimiawi yang mematikan. Ususnya meradang hebat, mengirimkan sinyal rasa sakit yang tak tertahankan ke otak. Gila, mantap banget pedesnya. Gumamnya lirih, suaranya terdengar jauh dan berdengung di telinganya sendiri. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Wajah Budi di depannya mulai kabur dan berbayang ganda. Suara tawa teman-temannya terdengar seperti gema di dalam gua yang dalam. Tangannya yang memegang sumpit mulai kejang, tak terkendali. Sendok di tangan kirinya terlepas, jatuh berdenting nyaring ke lantai kotor warung itu. Rak? Lo oke, bro? Kok pucat banget? Tanya Budi, yang akhirnya menyadari ada yang salah di balik senyum kaku Mas Raka. Mas Raka ingin menjawab, gue oke, tapi lidahnya terasa keluh dan tebal. Perutnya tidak lagi terasa sakit, tapi terasa seperti dicabik-cabik pisau panas berkarat dari dalam. Rasa mual yang dia tahan mati-matian sejak semalam kini mendobrak pintu pertahanannya dengan kekuatan penuh. Dia mencoba berdiri, ingin lari ke kamar mandi, tapi kakinya tidak lagi menjejak bumi. Lantai warung terasa miring. Dunia di sekelilingnya berputar cepat,
lalu gelap gulita. Gengsi itu akhirnya runtuh bersamaan dengan tubuhnya yang ambruk menimpa meja warung yang lengket, menyeret mangkuk mie merah itu jatuh bersamanya. Siang itu, matahari Jakarta sedang ganas-ganasnya memanggang atap rumah, namun di dalam ruang tengah, suasana terasa begitu lengang dan dingin. Aku sedang duduk berselonjor di sofa, tangan kananku sibuk menyulam benang pada sarung bantal yang robek, sebuah kegiatan meditasi sederhana yang kulakukan untuk mengusir rasa cemas yang tak beralasan. Sejak Mas Raka berangkat tadi pagi dengan wajah mayatnya, hatiku memang tak pernah benar-benar tenang. Meski egoku sebagai istri yang tersakiti masih berdiri kokoh bagai benteng baja, naluri perempuanku terus mengirimkan sinyal bahaya yang berulang kali kutepis. Dia sudah dewasa, dia tahu batas tubuhnya sendiri. Bisikku pada diri sendiri, mencoba meyakinkan logika bahwa tindakannya memakan mie pedas itu hanyalah gertakan sambal belaka. Aku mencoba fokus pada pola sulaman bunga di tanganku, namun pikiranku terus melayang pada wajah pucat dan keringat dinginnya pagi tadi. Tepat pukul 2 siang, keheningan rumah itu pecah berantakan. Ponselku yang tergeletak di meja kaca bergetar hebat, mengeluarkan dering panjang yang menyentak jantung hingga rasanya mau copot. Nama, Budi Kantor, berkedip-kedip di layar. Tumben sekali teman kerja Mas Raka menelepon langsung ke nomor pribadiku di jam kerja sibuk seperti ini. Firasat buruk langsung menyergapku. Tanganku sedikit gemetar saat menggeser tombol hijau di layar. Belum sempat aku mengucapkan kata halo, suara di seberang sana sudah menyambar dengan nada tinggi, napasnya memburu cepat seperti orang yang habis dikejar setan. Mbak Dinda, tolong ke rumah sakit Medika sekarang juga. Mas Raka ambruk, Mbak. Dia pingsan di warung mie. Duniamu seakan berhenti berputar detik itu juga. Jarum sulam di tanganku jatuh, menusuk kain sofa tanpa kurasakan sakitnya. Ambruk gimana, Mas Budi? Dia cuma sakit perut biasa kan? Jangan bikin saya panik, tanyaku dengan suara tercekat, masih mencoba menyangkal skenario terburuk yang mulai menari-nari di kepala. Bukan sakit perut biasa, Mbak. Ini parah. Dia muntah-muntah hebat sampai cairan lambungnya keluar semua. Matanya sempat kebalik, badannya kejang-kejang dingin terus nggak sadarkan diri. Tadi kami gotong ke mobil, dia udah lemes banget kayak nggak ada tulang. Ini kami baru masuk IGD. Cepetan, Mbak. Dokter bilang kondisinya kritis, nadinya lemah banget. Kalimat kritis itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Segala rasa kesal, marah, dendam, dan gengsi karena dihina masakannya hambar, lenyap seketika. Semua emosi negatif itu menguap tak berbekas, digantikan oleh teror murni yang membekukan darah. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku mengunci pintu rumah, menyambar tas, atau menyetop taksi di depan kompleks. Yang ku tahu, aku sudah duduk di kursi belakang taksi dengan air mata yang deras membanjiri pipi, sementara sopir taksi menatapku iba lewat kaca spion. Jalanan Jakarta yang macet terasa seperti neraka yang menyiksa. Setiap detik lampu merah terasa seperti 1 jam penyiksaan. Aku meremas ponselku erat-erat, memanjatkan doa-doa putus asa agar Tuhan tidak mengambil dia secepat ini. Jangan sekarang, Tuhan. Tolong jangan sekarang. Jangan saat kami sedang bertengkar hebat. Jangan saat dia belum sempat minta maaf. Jangan saat aku belum sempat masak buat dia lagi. Ratapku dalam hati, tergugu. Bayangan wajah pucatnya yang menahan sakit, suaranya yang parau saat membentakku, dan senyum palsunya saat makan gorengan, semuanya berputar menghantuiku. Seharusnya aku mencegahnya lebih keras. Seharusnya aku membuang gengsiku dan menyeretnya ke dokter sejak semalam. Penyesalan itu datang bergelombang, menghantam dadaku hingga sesak napas. Sesampainya di IGD Rumah Sakit Medika, bau karbol yang menyengat dan aroma alkohol langsung menyergap hidung, memicu rasa mual karena panik. Hiruk-pikuk perawat yang mendorong berangkar, suara mesin monitor yang berbunyi bip-bip-bip monoton, teriakan instruksi dokter, semuanya membuat kepalaku pening. Aku berlari menyusuri lorong dengan kaki gemetar, menabrak bahu beberapa orang tanpa peduli untuk meminta maaf. Mataku liar mencari sosok suamiku di antara tirai-tirai penyekat. Dan di sana, di balik tirai hijau yang setengah terbuka di sudut ruangan, aku menemukannya. Pemandangan itu meruntuhkan sisa pertahananku hingga ke titik nol. Mas Raka, laki-laki yang semalam masih sombong menepuk perutnya dan membanggakan makanan pinggir jalan, kini terbaring tak berdaya di atas ranjang sempit IGD.
Kemeja kerjanya yang mahal sudah terbuka kancingnya, berantakan, dan penuh noda muntahan yang belum sempat dibersihkan sempurna. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi sudah berwarna abu-abu kebiruan, kontras sekali dengan selang infus yang menancap di punggung tangannya yang terkulai lemah. Dia tidak sadar sepenuhnya, tapi matanya sedikit terbuka, menatap langit-langit dengan tatapan kosong dan berkabut, seolah jiwanya sedang melayang entah di mana. Tubuhnya menggigil hebat meski sudah diselimuti 2 lapis selimut tebal rumah sakit. Aku mendekat perlahan, kakiku terasa berat seperti ditanam beton. Terdengar suara rintihan lirih dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah, suara yang menyayat hati istri manapun yang mendengarnya. Sakit perutku panas tolong. Desisnya pelan, nyaris tak terdengar di antara suara bising IGD. Kuraih tangannya yang sedingin es. Tidak ada lagi Mas Raka yang gagah. Tidak ada lagi Mas Raka yang sok berkuasa mengatur dapur. Yang ada hanyalah sesosok manusia rapuh yang baru saja dihajar habis-habisan oleh kesombongannya sendiri. Saat itu aku sadar, harga sebuah rasa enak di lidah ternyata harus dibayar mahal dengan nyawa yang nyaris melayang. Aku di sini, Mas. Aku di sini, bisikku sambil mencium tangannya yang dingin, berharap kehangatanku bisa memanggilnya kembali. Udara di dalam ruang unit gawat darurat, IGD, terasa membekukan tulang, berbanding terbalik dengan kepanikan yang mendidih di dadaku. Di sekelilingku, suara bising alat medis berpadu dengan langkah kaki perawat yang terburu-buru, menciptakan simfoni kekacauan yang membuat kepala berdenyut. Namun, semua kebisingan itu seolah tenggelam saat aku berdiri di samping brankar nomor 4. Di sana, terbaring sosok yang selama 5 tahun ini menjadi imamku, kini tak lebih dari gumpalan daging yang menggigil kedinginan, meringkuk dalam posisi janin seolah ingin melindungi perutnya dari serangan tak kasat mata yang terus menghajarnya dari dalam. Mas Raka, yang biasanya selalu tampil necis dan berwibawa, kini terlihat menyedihkan. Kemeja kerjanya yang mahal sudah dilepas paksa oleh perawat, digantikan oleh selimut hijau rumah sakit yang kasar. Dadanya naik turun dengan irama yang kacau, napasnya pendek-pendek dan berbunyi mengi. Setiap kali dia menarik napas, wajahnya berkerut menahan nyeri, seolah ada ribuan jarum yang menusuk dinding lambungnya secara bersamaan. Tangan kanannya mencengkeram besi pembatas tempat tidur begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, sementara tangan kirinya sudah terpasang selang infus yang meneteskan cairan bening dengan ritme lambat yang menyiksa. Sakit arg panas. Erangnya lirih dengan mata terpejam rapat. Suaranya serak, kering, dan penuh keputusasaan. Bukan lagi suara bariton yang lantang saat dia membentakku soal masakan hambar. Ini adalah suara seorang pria yang egonya telah dilucuti paksa oleh rasa sakit. Seorang dokter muda dengan jas putih yang terlihat sedikit kusam karena jam kerja panjang, datang mendekat dengan stetoskop menggantung di leher. Dia menarik tirai penyekat dengan gerakan cepat, menciptakan ruang privasi semu di antara kami. Wajahnya datar, profesional, namun matanya tajam menyelidik. Dia mulai memeriksa Mas Raka, meraba bagian perut kiri atasnya dengan tekanan ringan. Baru saja jari dokter itu menyentuh permukaan kulit perutnya, Mas Raka langsung menjerit tertahan. Tubuhnya melenting refleks, matanya melotot sebentar sebelum kembali terpejam menahan siksaan. Sakit sekali di sini, Pak? Tanya dokter itu tenang, namun nadanya menyeratkan keseriusan. Mas Raka hanya bisa mengangguk lemah. Air mata jantan menetes dari sudut matanya, meluncur turun melewati pipinya yang tirus dan pucat. Panas, dok, kayak dibakar melilit. Desisnya susah payah. Dokter itu menghela napas panjang, lalu beralih menatapku. Tatapannya tajam, seolah sedang menginterogasi saksi kejahatan. Ibu istrinya? Bapak ini makan apa saja dalam 24 jam terakhir? Kondisi lambungnya sangat tegang. Ada tanda-tanda dehidrasi berat dan kemungkinan iritasi akut. Ini bukan sakit mak biasa. Aku menelan ludah, merasakan getir di tenggorokan. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya adalah sebuah daftar dosa kuliner yang panjang. Dia 3 hari ini makan sembarangan. Dok, jawabku jujur, suaraku bergetar antara sedih dan malu. Gorengan pinggir jalan, nasi padang berminyak, es campur yang airnya mentah, dan tadi siang, katanya makan mie level pedas maksimal saat perut kosong. Dokter itu menggelengkan kepalanya pelan, raut wajahnya menyeratkan rasa tidak habis pikir. Dia mencatat sesuatu di papan klipnya dengan gerakan cepat.
Mie pedas level maksimal saat kondisi fisik sedang drop? Itu sama saja menuangkan bensin ke dalam api, Bu. Pencernaannya syok berat. Asam lambungnya naik drastis melukai dinding lambung, ditambah kemungkinan besar ada infeksi bakteri dari makanan yang tidak higienis itu. Racun dari bakteri dan cabai itu sekarang sedang berpesta di ususnya. Kata, racun, itu menghantamku telak. Ironis sekali, 3 hari yang lalu, Mas Raka menuduh sup ayam sehat buatanku sebagai racun yang membunuhnya pelan-pelan. Dia membuang obat alaminya demi mengejar racun sungguhan yang dibungkus rasa enak. Sekarang, lihatlah hasilnya. Lidah yang dimanjakan itu kini diam tak berkutik, sementara organ tubuh lainnya menjerit protes meminta pertanggungjawaban. Suster, naikkan dosis obat pereda nyeri dan antibiotiknya. Pasang kateter kalau urinnya tidak keluar dalam 1 jam. Kita perlu observasi ketat. Takut ada kebocoran lambung atau demam tifoid yang komplikasi, perintah dokter itu tegas pada perawat di sebelahnya, lalu kembali menatapku. Ibu urus administrasi rawat inap. Suami ibu tidak bisa pulang hari ini. Kondisinya kritis di ambang batas bahaya. Kalau telat sedikit saja tadi, dia bisa pingsan karena shock sepsis. Dokter itu berlalu, meninggalkan kami dalam gelembung kesunyian yang mencekam di tengah hiruk-pikuk IGD. Aku kembali menatap Mas Raka. Dia kini sedikit lebih tenang setelah obat bius mulai masuk ke darahnya, tapi wajahnya masih menyeratkan penderitaan. Aku mengulurkan tangan, menyentuh keningnya yang basah oleh keringat dingin. Panas. Demamnya mulai naik tinggi. Tubuhnya sedang berperang melawan bakteri jahat yang dia undang sendiri dengan sukarela. Rasakan, Mas, bisikku pelan di telinganya, meski hatiku perih melihatnya begini. Inilah rasa, enak, yang kamu perjuangkan mati-matian. Kamu bilang masakanku hambar? Sekarang kamu harus merasakan betapa pahitnya berjuang cuma buat napas tanpa rasa sakit. Semoga rasa sakit ini cukup buat ngeruntuhin batu di kepalamu itu. Air mataku menetes jatuh ke punggung tangannya. Sebagian karena kasihan, sebagian karena marah. Marah karena dia harus menghancurkan dirinya sendiri dulu, hanya untuk membuktikan siapa yang benar. Di ruang IGD yang dingin ini, tidak ada yang menang. Aku kehilangan suami yang sehat, dan dia kehilangan kesombongannya. Yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlambat, berdenyut nyeri seirama dengan tetesan infus yang perlahan masuk ke nadinya. Jam dinding di ruang rawat inap menunjukkan pukul 8 malam saat dokter spesialis penyakit dalam itu kembali melangkah masuk. Di tangannya, selembar kertas hasil laboratorium terlihat seperti surat vonis hakim yang siap dibacakan. Mas Raka sudah siuman, meski selang oksigen masih bertengger di hidungnya dan wajahnya masih menyeratkan sisa-sisa kesakitan. Dia menatap dokter itu dengan sorot mata cemas, seolah tahu bahwa berita yang dibawa bukanlah kabar gembira. Ruangan VIP yang dingin ini mendadak terasa sesak oleh ketegangan yang mencekik. Dokter itu berdiri di sisi ranjang, membetulkan letak kacamatanya, lalu menghela napas panjang dan berat. Tatapannya bergantian menatapku dan Mas Raka. Ibu, Bapak, mulainya dengan nada serius yang tidak main-main. Hasil lab lengkap sudah keluar. Dan jujur saja, saya cukup prihatin melihat angka-angkanya. Leukosit atau sel darah putih Bapak tinggi sekali, tanda tubuh sedang bertarung melawan infeksi berat. Dia mengangkat kertas itu, menunjuk deretan angka merah yang mengerikan. Bapak positif terkena demam tifoid atau tifus akut. Tapi bukan cuma itu, Pak. Masalah utamanya ada di sini. Kami menemukan bakteri Escherichia coli dalam jumlah yang sangat banyak di feses dan darah Bapak. Ditambah lagi, dinding lambung Bapak mengalami erosi atau pengikisan parah, gastritis akut akibat iritasi zat pedas dan asam yang berlebihan. Mas Raka terdiam kaku, wajahnya yang pucat semakin memutih seperti kapas. Dia mencoba menelan ludah, tapi kerongkongannya terlalu kering karena dehidrasi. Maaf kalau saya bicara blak-blakan, Pak, lanjut dokter itu, kini menatap lurus ke manik mata Mas Raka, tanpa tedeng aling-aling. Bakteri E. coli dalam jumlah sebanyak ini biasanya berasal dari makanan atau minuman yang tercemar kotoran, air mentah, atau sanitasi pengolahan yang sangat buruk dan jorok. Kasarnya, pencernaan Bapak ini seperti tempat pembuangan sampah yang penuh kuman. Usus Bapak meradang hebat, bengkak, dan luka-luka. Kalau Bapak terlambat dibawa ke sini 2 jam saja,
usus Bapak bisa mengalami perforasi atau kebocoran. Dan kalau itu terjadi, nyawa taruhannya. Kata-kata dokter itu menghunjam tajam, menembus ego Mas Raka yang selama ini sekeras batu. Tempat sampah. Kotor. Nyawa taruhannya. Semua frasa mengerikan itu berputar di udara. Makanan yang selama 3 hari ini dia puja sebagai surga dunia dan simbol kebebasan, ternyata hanyalah pembunuh berwajah manis. Dia telah menukar kesehatan mahalnya dengan sensasi lidah sesaat yang menjijikan. Dokter itu beralih menatapku, memberikan instruksi tegas. Bu, tolong dijaga ketat ya asupannya. Jangan sampai ada makanan luar masuk sedikit pun. Setetes minyak jelantah atau sebutir biji cabai saja bisa memicu pendarahan lambung lagi. Ini masa kritis pemulihan. Pencernaannya harus diistirahatkan total. Setelah dokter keluar, keheningan yang menyakitkan kembali menyelimuti kami. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan perang dingin, melainkan keheningan kekalahan. Aku berjalan mendekati sisi ranjang, menatap suami yang kini tak berani menatap mataku. Dia membuang muka ke arah jendela, tapi aku bisa melihat bahunya bergetar pelan dan sudut matanya basah. Dengar sendiri kan, Mas? Bisikku pelan, suaraku datar namun menusuk. Aku tidak perlu berteriak untuk menghancurkan hatinya, fakta medis tadi sudah cukup melakukannya. Dokter nggak bohong. Lidahmu mungkin senang, tapi tubuhmu menjerit. Itu hasil dari makanan, enak, yang kamu banggakan depan teman-temanmu. Kamu hampir mati konyol cuma karena gengsi makan masakan istri yang hambar, tapi bersih. Mas Raka tidak menjawab. Dia hanya memejamkan mata erat-erat, air mata penyesalan akhirnya jatuh membasahi bantal rumah sakit yang bau obat itu. Di detik ini, kesombongannya resmi mati, dikubur bersama diagnosis medis yang memalukan itu. Dia sadar, dia telah salah menilai mana racun, dan mana obat yang sesungguhnya. 3 hari sudah Mas Raka terkurung di kamar rawat inap yang berbau obat menyengat ini. Waktu terasa merayap lambat, menyiksa batinnya yang sedang rapuh. Saat jam makan siang tiba, pintu terbuka. Perawat masuk membawa nampan berisi, menu spesial, untuk pemulihan lambung dan ususnya yang luka, bubur saring. Bentuknya cair, putih pucat tanpa tekstur, lebih mirip lem kertas daripada makanan manusia. Di sebelahnya hanya ada sepotong tahu rebus dingin tanpa garam dan kuah bening. Mas Raka menatap nampan itu dengan tatapan nanar. Jakunnya naik turun menahan mual. Dulu dia begitu sombong menghina sup ayamku hambar. Padahal sup itu hangat dan kaya rempah alami. Sekarang, di hadapannya tersaji definisi hambar yang sesungguhnya. Hambar yang menyedihkan dan mematikan selera. Dimakan, Mas. Biar cepat pulang. Ujarku datar dari sofa, menolak untuk bangkit menyuapinya. Aku ingin dia merasakan perjuangannya sendiri, tanpa dimanja. Dengan tangan gemetar sisa infus, dia menyendok bubur cair itu. Begitu masuk mulut, wajahnya langsung meringis seolah menelan obat puyer. Rasanya tawar total, anyep, dan asing. Dia menelannya dengan susah payah seolah menelan batu kerikil. Matanya melirik ke arahku dengan sorot memohon yang menyayat hati. Dia rindu masakan rumah. Dia rindu kehambaran, masakanku yang ternyata adalah kemewahan dibandingkan bubur siksaan ini. Dalam diam, sebutir air matanya menetes jatuh ke dalam mangkuk, bercampur dengan bubur tawar itu. Dia sedang menelan karma pahit yang dia racik sendiri dengan kesombongannya. Malam kian larut, menyisakan suara dengung AC yang monoton di ruang rawat yang sepi ini. Hatiku yang beku perlahan mencair melihat sosok Mas Raka yang terbaring lemah tak berdaya. Ego dan amarahku runtuh sudah. Tak tega rasanya terus menghukum orang yang sedang sakit parah. Perlahan, aku beranjak dari sofa, duduk di kursi samping ranjang, dan mengambil alih mangkuk bubur itu. Sini, aku suapin, bisikku lembut, memecah kesunyian. Mas Raka menatapku tak percaya, matanya langsung berkaca-kaca. Saat sendok menyentuh bibirnya, pertahanannya jebol. Dia menangis tanpa suara. Tangannya yang dingin dan penuh bekas suntikan meraih tanganku, menggenggamnya erat sekali seolah takut aku akan pergi lagi. Dek, maafin aku. Suaranya parau dan bergetar hebat, penuh penyesalan yang dalam. Aku bodoh. Aku salah besar.
Ternyata sehat itu mahal harganya. Lidahku udah rusak sama micin sampai nggak bisa ngerasain ketulusan kamu. Masakanmu bukan hambar, tapi bersih. Aku yang nggak tahu diri, malah ngehina niat baikmu. Air mataku ikut menetes mendengar pengakuan tulus itu. Kulus rambutnya yang lepek dengan sayang. Aku masak sehat bukan karena pelit bumbu, Mas. Tapi karena aku sayang. Aku mau kita sehat sampai tua nanti, bisa lihat anak cucu, bukan bolak-balik rumah sakit kayak gini. Aku nggak mau jadi janda muda cuma gara-gara kolesterol dan gaya hidupmu yang salah. Mas Raka mengangguk lemah, menarik tanganku ke bibirnya, dan mencium punggung tanganku berkali-kali sambil terisak pelan. Malam itu, di antara bau obat dan selang infus, dinding gengsi yang memisahkan kami akhirnya runtuh total, digantikan oleh pemahaman baru dan cinta yang jauh lebih dewasa. Seminggu telah berlalu sejak badai kesehatan itu menghantam rumah tangga kami. Pagi ini, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi dapur dengan kelembutan yang berbeda. Tidak ada lagi hawa panas kemarahan, tidak ada lagi kebekuan perang dingin, dan syukurlah, tidak ada lagi aroma obat-obatan rumah sakit yang menyengat dan memuakan. Yang ada hanyalah aroma familiar yang menenangkan jiwa. Aroma kaldu ayam kampung yang direbus perlahan dengan api kecil, menyebarkan wangi jahe, bawang putih, dan sedikit lada ke seluruh penjuru rumah. Ini adalah aroma rumah yang sesungguhnya, aroma yang sempat hilang karena ego dan kesalahpahaman. Aku berdiri di depan kompor, mengaduk panci dengan perasaan yang campur aduk. Jujur saja, ada sedikit trauma yang masih tertinggal di ujung jariku. Ingatanku melayang kembali ke pagi naas itu, saat mangkuk keramik putih hancur berantakan di lantai, bersamaan dengan hancurnya hatiku karena hinaan, hambar, dan air kobokan. Hari ini, aku memasak menu yang sama persis. Sup ayam bening dengan sayuran segar. Tidak ada yang berubah dari resepnya. Takaran garamnya sama, bumbunya sama, ketulusannya pun sama. Yang berbeda hanyalah situasi dan manusianya. Ada ketakutan kecil yang menyelinap. Bagaimana jika dia masih tidak suka? Bagaimana jika lidahnya belum benar-benar berubah? Namun, aku menepis keraguan itu. Aku tahu, ujian kemarin bukan hanya untuknya, tapi juga untuk kesabaranku. Pukul 7 pagi, Mas Raka turun dari lantai atas. Langkahnya masih sedikit pelan, sisa-sisa kelemahan fisik pasca rawat inap masih terlihat, namun wajahnya jauh lebih segar dibandingkan seminggu lalu. Tubuhnya terlihat sedikit lebih kurus. Pipinya tirus, tapi sorot matanya hidup kembali. Dia tidak lagi mengenakan kemeja kerja necis yang kaku, melainkan kaos oblong santai yang nyaman. Dan yang paling penting, tidak ada ponsel di tangannya. Dia tidak sibuk menunduk menatap layar, mencari validasi maya atau tontonan kuliner yang merusak pikiran. Perhatiannya hadir sepenuhnya di sini, di ruang makan ini. Dia menarik kursi yang sama, kursi yang dulu berderit karena ditarik kasar penuh emosi, kini ditarik dengan pelan dan sopan. Dia duduk dengan tenang, kedua tangannya terlipat di atas meja, menunggu dengan sabar. Dia menatap punggungku yang sedang menuangkan sup ke dalam mangkuk. Tidak ada bentakan, mana sarapannya? Tidak ada desakan, buruan. Hanya keheningan yang nyaman, diiringi suara denting sendok sayur yang menyentuh dasar mangkuk. Aku berbalik, membawa mangkuk uap yang mengepul itu ke hadapannya. Jantungku berdebar kencang saat meletakkan mangkuk itu di depan matanya. Deja vu. Adegan ini persis seperti bab 1. Bedanya, kali ini Mas Raka tidak menatap sup itu dengan jijik. Dia menatap kuah bening itu seolah sedang menatap harta karun yang paling berharga. Dia mendekatkan wajahnya, menghirup aroma uapnya dalam-dalam, membiarkan wangi jahe dan kaldu alami memenuhi rongga hidungnya yang selama ini tersumbat oleh bau polusi dan minyak jelantah. Baunya enak banget, Dek, gumamnya tulus. Suaranya lembut, tidak ada nada sarkasme sedikit pun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia menyendok kuah itu. Aku menahan napas, memperhatikan setiap gerik mikro di wajahnya. Dia menyeruputnya pelan. Matanya terpejam sesaat, meresapi rasa hangat yang mengalir turun membasahi tenggorokannya, lalu menyebar ke lambungnya yang baru saja sembuh dari luka. Dia membuka mata, dan kali ini, ada senyum lebar yang merekah di bibirnya. Senyum yang benar-benar tulus, bukan senyum pamer atau senyum meremehkan. Segar. Ucapnya pelan,
seolah baru pertama kali merasakan air kehidupan. Rasanya bersih, ringan, tapi ngenyangin hati. Kok bisa ya dulu aku bilang ini hambar? Padahal gurih kaldunya berasa banget. Manis wortelnya juga keluar. Ini enak banget. Dek, beneran. Air mataku yang sejak tadi kutahan, akhirnya luruh juga. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega yang luar biasa. Itu resep yang sama, Mas. Nggak ada yang berubah. Lidah kamu yang berubah. Lidah kamu udah tobat, udah bersih dari micin dan penyedap rasa buatan yang bikin mati rasa. Sekarang kamu baru bisa ngerasain rasa asli dari bahan makanan. Mas Raka meletakkan sendoknya sebentar, lalu menatapku lekat-lekat. Dia meraih tanganku yang ada di atas meja, menggenggamnya erat dengan kedua tangannya yang hangat. Makasih ya, Dek. Makasih udah nggak nyerah sama aku. Makasih udah tetap masakin aku walaupun aku udah jahat banget sama kamu. Aku janji, mulai sekarang, apapun yang kamu masak, itu menu favoritku. Aku nggak butuh makanan viral, aku nggak butuh level pedas setan. Aku cuma butuh masakan istriku yang bikin aku panjang umur. Dia kembali menyantap sup itu dengan lahap. Bukan lahap yang rakus dan berisik seperti saat dia makan nasi padang atau gorengan, tapi lahap yang penuh rasa syukur. Dia mengunyah perlahan, menikmati setiap tekstur wortel, ayam, dan brokoli. Piring itu perlahan kosong, bersih tanpa sisa, bahkan tanpa perlu diminta. Melihatnya makan dengan sehat dan bahagia seperti ini, rasanya jauh lebih memuaskan daripada pujian apapun. Kejadian seminggu ini mengajarkan kami pelajaran mahal yang tak akan terlupakan seumur hidup. Bahwa cinta itu tidak selalu harus meledak-ledak seperti kembang api atau pedas menyengat seperti cabai rawit. Seringkali, bentuk cinta yang paling sejati itu justru seperti sup ayam bening ini. Terlihat sederhana, terasa ringan, tidak banyak bumbu penyedap palsu, namun ia menghangatkan, menyembuhkan, dan menjaga kita tetap hidup. Aku memandangi suamiku yang kini sedang menghabiskan tetes kuah terakhirnya. Dapurku telah kembali beroperasi, bukan sebagai tempat penyiksaan atau kewajiban, melainkan sebagai benteng pertahanan kesehatan keluarga kami. Nambah lagi, Mas, tawarku sambil tersenyum. Boleh, Dek. Penuhin ya mangkuknya, jawabnya antusias. Kadang, kita memang harus merasakan pahitnya sakit terlebih dahulu untuk bisa menghargai, hambarnya, rasa sehat. Dan bagi para suami di luar sana, jangan pernah abaikan ketulusan yang tersaji di meja makanmu, sekecil apapun itu. Karena saat piring itu pecah dan dapur itu tutup, kamu baru akan sadar bahwa rasa hambar, itulah yang selama ini menjagamu dari kehancuran. Pagi ini, di meja makan sederhana kami, kehidupan baru saja dimulai kembali. Lebih sehat, lebih bijak, dan penuh rasa syukur.